Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para pejuang masa Purna Bakti di seluruh Indonesia, tahan dulu jarinya ya, jangan langsung geser, jangan buru-buru pindah video. Kalau Bapak Ibu klik pergi sekarang, ada kemungkinan ketinggalan penjelasan yang penting banget itu. Ini bukan gosip grup WhatsApp itu, bukan kabar simpang siur yang bikin deg-degan dan bukan juga judul bombastis cuman buat cari view. Ini soal hak. Hak yang lahir dari puluhan tahun pengabdian. Hak yang bukan belas kasihan siapa-siapa, hak yang secara hukum melekat pada diri Bapak dan Ibu sebagai pensiunan. Jadi tolong dengerin sampai selesai dengan hati yang adem, jangan setengah-setengah. Karena dalam urusan kebijakan, satu kalimat yang kepotong bisa bikin salah paham. Satu info yang enggak lengkap bisa bikin gelisah berbulan-bulan. Dan saya enggak mau ada satupun dari Bapak Ibu yang hidupnya jadi kepikiran cuma gara-gara informasi yang enggak utuh. Jadi kita mulai dari yang jujur aja. Jadi pensiunan itu enggak selalu seindah yang orang bayangkan. Dari luar kelihatannya enak, katanya masa istirahat, katanya waktunya santai main sama cucu, enggak ada tekanan kerja. Tapi yang benar-benar menjalani tahu ini fase yang enggak gampang. Puluhan tahun hidup kita teratur, bangun pagi ada tujuan, pakai seragam dengan bangga, berangkat kerja bawa tanggung jawab, ada target, ada atasan, ada rekan kerja, ada rutinitas. Setiap awal bulan gaji masuk dengan nominal penuh, lengkap dengan tunjangan. Lalu suatu hari semuanya berhenti. Enggak ada apel pagi, enggak ada rapat dinas, enggak ada tanda tangan berkas, enggak ada tunjangan aktif. Yang tersisa cuma dana pensiun sebagai tumpuan utama hidup. Di titik itu hati mulai diuji, karena idealnya masa pensiun itu masa paling tenang, masa menikmati hasil kerja keras, masa menikmati buah pengabdian, masa di mana negara hadir memastikan yang sudah mengabdikan masa mudanya enggak hidup dalam kekurangan. Tapi realitanya banyak pensiunan tiap awal bulan, buka rekening dengan perasaan campur aduk, ada syukur, ada harapan, tapi juga ada was-was. Cukup enggak ya buat kebutuhan bulan ini? Gimana kalau harga sembako naik lagi? Gimana kalau tiba-tiba sakit dan butuh biaya? Gimana kalau ada kebutuhan keluarga mendadak? Nah, di tengah kondisi seperti itu muncullah kabar tentang kenaikan gaji dan rapel pensiun. Waktu pertama kali dengar, banyak hati langsung berbunga-bunga. Ada yang senyum lega, ada yang sampai berkaca-kaca. Ada yang langsung hitung-hitung tambahan buat kebutuhan rumah. Ada juga yang cuma berbisik dalam hati, semoga benar-benar cair. Karena buat pensiunan rapel itu bukan sekadar angka. Rapel itu simbol pengakuan, simbol bahwa pengabdian enggak dilupakan, simbol bahwa hak yang sempat tertunda akan dibayar penuh. Tapi bulan demi bulan berlalu, sebagian masih terima nominal lama. Mulai muncul pertanyaan, kapan cair? Ini benar enggak sih? Jangan-jangan cuma janji. Di sini saya ajak kita tarik napas dulu, jangan biarkan kekosongan informasi diisi spekulasi. Berdasarkan informasi resmi, kebijakan kenaikan dan rapel itu punya dasar hukum yang sah, tertulis di dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 dan dana dialokasikan di anggaran negara. Penyalurannya lewat lembaga resmi seperti PT Taspen dan PT Asabri. Artinya ini bukan isu kosong, enggak ada pembatalan sepihak, enggak ada penghapusan anggaran diam-diam, enggak ada permainan dana seperti yang sering disebar oknum enggak bertanggung jawab. Lalu kenapa belum semua terima barengan? Bukan karena negara enggak peduli, bukan karena kas kosong, bukan karena pilih kasih. Pencairan dana nasional yang melibatkan jutaan orang enggak mungkin terjadi dalam satu detik yang sama. Ada proses teknis yang namanya verifikasi dan validasi data, negara harus memastikan dana masuk ke rekening yang benar. Enggak boleh salah transfer, enggak boleh masuk ke pihak yang enggak berhak. Enggak boleh ada celah hukum gara-gara kelalaian administrasi. Lebih baik bertahap tapi aman daripada cepat tapi berisiko. Ingat, rapel itu hak, bukan bansos, bukan bonus, bukan sedekah. Itu selisih kenaikan yang secara hukum memang jadi hak sejak aturan berlaku. Karena itu hak pada prinsipnya enggak boleh dipotong sembarangan. Yang berhak menerima adalah pensiunan ASN atau PNS, purnawirawan TNI, pensiunan Polri, serta janda, duda, dan ahli waris sesuai ketentuan. Dan untuk mendapatkannya, enggak perlu daftar ulang khusus, enggak ada biaya administrasi tambahan. Dana masuk otomatis ke rekening terdaftar. Kalau ada yang ngaku petugas lalu minta uang biar cepat cair, itu jelas bukan prosedur resmi. Kalau ada yang minta PIN ATM atau kode OTP, itu juga bukan praktik resmi. Lembaga resmi enggak pernah minta data rahasia lewat telepon atau pesan singkat. Soal nominal yang beda-beda itu juga sering jadi bahan omongan. Kenapa sama-sama pensiun tahun yang sama tapi jumlahnya beda? Jawabannya karena rumus perhitungan berdasarkan gaji pokok terakhir, pangkat,
golongan, masa kerja, dan komponen hak lainnya. Setiap orang riwayatnya beda, masa kerja beda, tanggungan beda. Jadi wajar hasilnya enggak sama. Ini bukan soal disayang atau enggak. Ini soal data dan sistem tentang otentikasi berkala. Banyak yang nanya, kenapa harus verifikasi lagi? Datanya kan sudah lama ada. Otentikasi itu untuk memastikan penerima masih berhak, rekening masih aktif, dan data sesuai catatan kependudukan terbaru. Kalau ada ketidaksesuaian, sistem bisa tahan sementara. Ditahan bukan berarti dibatalkan, dana enggak hilang, dana nunggu data lengkap. Di sini peran anak cucu penting bantu dengan benar, bukan malah memanfaatkan situasi. Sekarang saya mau tegas, setiap ada kabar pencairan dana, selalu ada penipuan yang ikut nimbrung. Modusnya makin canggih, ada pesan pakai logo resmi, ada yang ngomongnya formal banget, bahkan tahu nama lengkap dan nomor pensiun. Tapi pegang satu prinsip, lembaga resmi enggak pernah minta PIN, OTP, atau transfer biaya. Kalau ada yang minta, hentikan. Jangan panik, jangan terpancing. Kalau ragu, datang langsung ke kantor cabang resmi. Sekarang kita bahas alurnya biar makin paham. Setelah kebijakan ditetapkan, keluar regulasi resmi, lalu sistem perhitungan disesuaikan. Data jutaan penerima ditarik dari basis data, riwayat pangkat, masa kerja, status keluarga, rekening, dan seterusnya. Jumlahnya jutaan baris data, setiap baris itu satu manusia, satu keluarga. Data sebesar itu harus disinkronkan. Kalau ada rekening enggak aktif, status ahli waris belum update, beda ejaan nama, semua harus dibereskan dulu. Karena satu kesalahan transfer bisa ribet panjang. Kalau dana belum masuk di tanggal yang disebut, jangan langsung curiga, bisa jadi datanya sedang validasi tambahan. Sistem itu seperti antrean. Kalau datanya bersih, cepat. Kalau ada yang perlu klarifikasi, ditahan dulu. Sekali lagi ditahan, bukan dihapus. Soal potongan secara prinsip, rapel itu hak penuh. Tapi ada kondisi tertentu seperti pajak sesuai aturan. Pajak itu kewajiban undang-undang atau potongan kredit resmi yang memang sudah disepakati sebelumnya. Itu bukan potongan liar. Kalau ada yang janggal, minta rincian resmi, jangan nebak-nebak. Kalau berminggu-minggu belum masuk, cek dulu rekening aktif atau tidak. Pastikan data identitas sesuai, pastikan otentikasi sudah dilakukan. Kalau semua aman tapi belum cair, datang ke kantor cabang resmi dan tanyakan baik-baik. Di era digital, info menyebar lebih cepat dari klarifikasi. Satu voice note bisa bikin panik satu grup. Satu screenshot tanpa sumber bikin heboh. Pegang prinsip sederhana. Kalau enggak ada sumber resmi, jangan langsung percaya. Info setengah benar itu lebih bahaya dari yang salah total. Secara psikologis, masa pensiun itu perubahan identitas. Dulu ada jabatan, seragam, ritme kerja, sekarang ruang kosong. Dalam ruang kosong itu, isu keuangan jadi sensitif. Keterlambatan sedikit terasa besar. Itu manusiawi. Tapi stres berkepanjangan bisa ganggu kesehatan. Jadi, selain pastikan hak terpenuhi, jaga pikiran tetap tenang. Soal keluarga juga penting. Rapel ini bukan cuma angka, tapi bisa pengaruhi dinamika rumah tangga. Ada yang langsung diminta bantu sana-sini. Hak pensiun itu untuk menopang hidup penerima di masa tua. Kalau mau bantu anak cucu silakan, tapi ada batas. Jangan sampai kebutuhan kesehatan dan ketenangan sendiri dikorbankan. Kalau rapel sudah masuk, jangan euforia. Itu bukan uang kaget, itu hak tertunda. Prioritaskan kesehatan, pemeriksaan, obat, nutrisi, lalu kebutuhan pokok atau perbaikan mendesak. Hindari investasi enggak jelas. Hindari janji untung besar cepat. Banyak pensiunan kehilangan dana karena tergiur iming-iming fantastis atau enggak enak nolak pinjaman besar dari kerabat. Tentang tanggal pencairan, biasanya itu tanggal mulai implementasi nasional, bukan jam serentak semua rekening terisi. Jadi kalau belum masuk persis di hari itu, cek dulu. Jangan langsung suudzon, mungkin ada yang sedang validasi, mungkin rekeningnya bermasalah, mungkin ada beda ejaan nama, bisa banyak hal. Yang penting ingat, hak tidak hilang, proses bisa bertahap, informasi harus disaring, dan ketenangan adalah kunci menjaga martabat masa purna bakti. Kalau ada kendala, tempuh jalur resmi. Kalau ada kabar yang bikin panik, verifikasi dulu. Kalau ada yang minta data rahasia, hentikan dan lapor. Kalau rapel sudah masuk, kelola dengan bijak. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, ketenangan, dan rezeki yang berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi sebelum kita lanjut, jujur ya, siapa di sini yang tiap pagi bangun langsung pegang HP, buka mobile banking, dan berharap lihat angka tambahan di rekening? Siapa yang setiap dengar tanggal mendekati Maret langsung dak dikduk? Siapa yang sudah capek sama berita simpang siur soal
rapel pensiun 2026, tapi belum juga dapat penjelasan yang runtut. Kalau Bapak Ibu salah satunya, tenang. Video ini memang buat Anda. Kita nggak akan ngomong setengah-setengah. Nggak ada potongan info, nggak ada judul bombastis yang isinya tipis. Kita bakal kupas, tuntas isu rapel, dan kenaikan gaji pensiunan 2026 secara pelan, rapi, dan mudah dimengerti, biar setelah nonton Bapak Ibu nggak lagi bingung atau gampang panik tiap ada chat broadcast. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih yang sebenarnya ramai dibicarakan? Beberapa waktu terakhir muncul info bahwa pemerintah nyiapin penyesuaian gaji untuk ASN aktif dan pensiunan yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Regulasi ini jadi dasar kebijakan penyesuaian penghasilan yang berlaku mulai 2025. Tapi karena proses administrasi dan penganggaran enggak langsung jalan sekaligus, muncullah istilah rapel. Rapel itu apa sih? Rapel adalah pembayaran kekurangan yang seharusnya sudah diterima sejak kebijakan berlaku, tapi belum dibayarkan waktu itu. Jadi rapel bukan hadiah, bukan bantuan dadakan. Rapel itu konsekuensi administratif dari penyesuaian yang sudah ditetapkan. Disinilah banyak yang keliru. Orang mikir begitu aturan keluar, duit langsung cair. Padahal dalam sistem pemerintahan ada tahapan formal yang harus dilalui. Ada perhitungan ulang, verifikasi data, kesiapan anggaran, dan dasar hukum teknis yang harus disahkan dulu sebelum eksekusi. Jadi jangan heran kalau prosesnya enggak instan. Sekarang pertanyaan penting, apakah kenaikannya memang ada secara kebijakan? Jawabannya, penyesuaian penghasilan mengacu pada peraturan yang sudah ditetapkan, namun pelaksanaannya tetap menunggu kesiapan teknis dan penganggaran dari Kementerian Keuangan serta instansi terkait. Artinya arah kebijakan sudah jelas, tapi proses eksekusinya harus mengikuti koridor hukum. Ini penting karena banyak kabar beredar seolah-olah semuanya pasti cair pada tanggal tertentu tanpa nyebutin tahapan hukum yang harus dipenuhi dulu. Berapa persen kenaikannya berdasarkan info yang beredar dan mengacu pada estimasi kebijakan, penyesuaian diperkirakan beda-beda sesuai golongan. Golongan I dan yang setara diperkirakan sekitar 8%, golongan menengah sekitar 10%, dan golongan tinggi sekitar 12%. Tapi perlu ditekankan ini hanya estimasi yang merujuk ke struktur kebijakan. Angka pastinya tetap mengikuti ketetapan resmi dan perhitungan tiap individu sesuai golongan, masa kerja, serta komponen tunjangan yang melekat. Jadi nggak ada istilah semua dapat nominal sama, semuanya dihitung berdasarkan struktur gaji terakhir masa kerja saat pensiun dan komponen lain yang sah secara administrasi. Nah, yang sering jadi sorotan adalah 5 golongan dengan nominal tertinggi. Dalam struktur pensiun PNS, golongan IV memang berada pada level paling atas. Range nominalnya berbeda-beda tergantung masa kerja. Di sini sering muncul kesan bahwa ada kelompok yang sangat diuntungkan, padahal sebenarnya bukan soal diuntungkan atau enggak. Ini soal struktur karir. Golongan IV itu hasil dari jenjang jabatan dan masa pengabdian panjang. Jadi wajar kalau penghasilannya lebih tinggi dibanding golongan lain. Lalu pertanyaan yang sering muncul menjelang akhir Februari, apakah regulasi pencairan rapel sudah resmi keluar sampai sekarang? Regulasi teknis yang khusus mengatur pencairan rapel Maret 2026 masih nunggu pengesahan peraturan pelaksana. Ini yang biasa disebut PP atau peraturan pemerintah sebagai dasar hukum eksekusi. Artinya kebijakan ada jalurnya tapi eksekusi menunggu pengunci formal. Di sini banyak orang terjebak pada kata final. Ketika pemerintah bilang kebijakan sudah final, itu berarti arah dan keputusan sudah ditetapkan. Namun pelaksanaan tetap harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Tanpa dasar itu, instansi pelaksana seperti BKN dan pengelola pembayaran nggak bisa memproses pencairan. Bicara soal pengelolaan pembayaran pensiun, selama ini pembayaran ASN dikelola oleh PT Taspen, sementara TNI dan Polri biasanya dikelola oleh PT Asabri. Kedepan direncanakan pengelolaan akan berada langsung di bawah Kementerian Keuangan melalui lembaga pengelola dana pensiun yang baru. Tujuannya supaya sistem lebih transparan, lebih akuntabel, dan lebih terintegrasi dalam pengelolaan fiskal negara. Apakah ini mengubah hak secara langsung? Tidak. Hak pensiun tetap sama. Tetapi secara sistem, pergantian pengelola mempengaruhi mekanisme administrasi dan kesiapan teknis pembayaran. Tarik napas dulu ya, karena sekarang saya mau Bapak Ibu fokus ke hal yang paling penting. Apa yang harus dilakukan sekarang? Bukan menunggu dengan cemas, bukan percaya rumor, tapi memastikan ketika saatnya tiba, enggak ada kendala administratif yang menghambat hak Anda. Hal pertama yang wajib dipastikan adalah data pensiun. Pastikan golongan terakhir masa kerja dan komponen tunjangan tercatat benar di sistem resmi. Kalau ada perubahan data, alamat, status administrasi,
pastikan sudah diperbarui. Kenapa penting? Karena rapel dihitung berdasarkan data itu. Satu detail yang enggak sinkron bisa bikin proses tertunda karena harus verifikasi ulang. Kedua, pastikan rekening bank aktif. Pencairan direncanakan melalui rekening masing-masing penerima. Rekening yang enggak aktif, bermasalah, atau beda nama bisa jadi kendala teknis. Banyak kasus keterlambatan bukan karena kebijakan, tapi karena persoalan rekening. Ketiga, gunakan kanal resmi buat pantau info. Bukan dari pesan berantai atau broadcast yang sumbernya enggak jelas, tapi dari portal resmi dan aplikasi yang memang disediakan untuk cek status. Kenapa penting? Karena di momen kayak gini, potensi penipuan meningkat. Ada yang ngaku bisa percepat pencairan dengan minta data pribadi atau kode OTP. Ingat prinsip simpel, proses rapel lewat sistem resmi. Enggak ada perantara, enggak ada jalur cepat, enggak ada biaya administrasi tambahan yang harus dibayar ke pihak tertentu. Kalau ada yang minta data sensitif di luar kanal resmi, stop, jangan lanjutkan. Selain itu, kita harus paham sisi psikologisnya. Bagi banyak pensiunan, rapel bukan cuma soal angka. Ini soal ketenangan, kepastian, rencana hidup, kebutuhan keluarga, kesehatan, dan kewajiban lain. Ketika kabar simpang siur beredar, wajar muncul kecemasan. Apalagi menjelang Ramadan 2026, banyak yang berharap pencairan bisa bantu kebutuhan keluarga. Namun yang paling penting adalah membedakan mana yang sudah pasti dan mana yang masih menunggu proses formal. Dalam narasi kebijakan yang beredar, rujukan waktu distandarkan pada 1 Maret 2026 sebagai target pencairan dengan catatan pelaksanaan dimulai setelah pengesahan peraturan pelaksana. Dengan seragaman rujukan waktu ini, diharapkan enggak ada lagi tafsir berbeda-beda soal tanggal, tapi tetap ingat, tanggal itu masih mengikuti dasar hukum yang mengikat. Ringkasnya, bagian pertama, kebijakan penyesuaian gaji pensiunan memang punya dasar regulasi. Estimasi persentase kenaikan beda sesuai golongan. 5 golongan tertinggi ada pada struktur IV dengan nominal terbesar. Rencana pencairan rapel dirujuk pada Maret 2026, namun pelaksanaan menunggu pengesahan peraturan pelaksana. Hak diakui dan jalur kebijakan ada, mekanisme disiapkan, proses mengikuti aturan. Yang bisa Bapak Ibu lakukan sekarang, pastikan kesiapan administrasi dan pantau info dari kanal resmi. Sekarang kita masuk ke mekanisme verifikasi prioritas pencairan, khususnya untuk kelompok usia lanjut, skema pengawasan, potensi kendala teknis, serta langkah konkret kalau terjadi ketidaksesuaian data. Kalau di bagian pertama kita sudah bahas dasar kebijakan, gambaran kenaikan, dan pentingnya kesiapan administrasi, sekarang kita bahas lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di balik layar sebelum duit itu masuk ke rekening. Karena jujur banyak yang kira pencairan itu gampang, tinggal klik transfer beres. Padahal proses di baliknya panjang dan sistematis. Bayangkan jumlah pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia bukan puluhan, bukan ratusan, tapi jutaan. Ketika pemerintah bilang rapel akan dicairkan, itu berarti sistem harus siap memproses jutaan data. Sekaligus, setiap orang punya golongan beda, masa kerja beda, tunjangan beda, rekening beda, bahkan bank penyalur beda. Artinya satu kesalahan kecil dalam data bisa ganggu alur verifikasi keseluruhan. Makanya dasar hukum berupa peraturan pemerintah jadi pengunci. Tanpa PP yang sah, instansi pelaksana enggak bisa jalan, karena setiap rupiah yang keluar dari kas negara harus punya pijakan hukum jelas. Bukan sekadar niat baik atau janji politik, tapi keputusan administratif yang mengikat. Sekarang kita beda istilah yang sering muncul, final. Ketika pejabat bilang kebijakan sudah final, itu berarti arah dan substansinya sudah disepakati. Namun ada beda antara final secara kebijakan dan final secara operasional. Final secara operasional baru terjadi ketika semua perangkat hukum dan teknis siap. Jadi kalau ada yang bilang sudah final, pasti cair tanggal sekian, kita mesti tanya, dasar hukum eksekusinya sudah terbit belum? Kalau belum, masih ada tahap yang harus dilalui. Tanggal 1 Maret 2026 dijadikan patokan supaya enggak ada tafsir beda-beda. Selama ini yang bikin pensiunan bingung adalah banyaknya tanggal yang beredar. Akhir Februari, pertengahan Maret, sebelum Ramadan, dan lain-lain. Dengan seragam rujukan waktu ini, setidaknya ada satu pegangan konsisten. Namun sekali lagi pelaksanaan tetap menunggu dasar hukum formal. Soal prioritas pencairan, rencana mekanisme memberikan prioritas bagi pensiunan lanjut usia, terutama yang berusia di atas 70 tahun atau yang memiliki kondisi kesehatan khusus. Kenapa penting?
Karena kebijakan sosial enggak cuma soal angka, tapi juga soal sensitivitas terhadap kelompok rentan. Pensiunan lanjut usia biasanya punya kebutuhan kesehatan rutin. Dengan adanya prioritas diharapkan mereka enggak perlu nunggu lebih lama dari yang lain. Tapi prioritas ini bukan berarti yang lain enggak akan mendapat haknya. Proses tetap berjalan sesuai urutan verifikasi. Di akhir, saya mau kasih ringkasan langkah praktis yang bisa Bapak Ibu lakukan sekarang supaya pas waktunya tiba semuanya lancar. Pertama, cek data pensiun di kantor pembina atau lewat portal resmi. Kedua, pastikan rekening aktif dan nama pemilik rekening sesu.